Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashrab as-safi al-haniya wa hab ya ghani. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية والصلاح العاقبة برحمتك Ya arhamar rahimin. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Limpahan syukur bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita kembali di majelis ini. Mudah-mudahan walaupun lama tidak berjumpa, insyaallah tidak membuat kita lupa pada kajian yang pernah kita paparkan di kesempatan-kesempatan sebelumnya. Ya, kita sama-sama berharap kitab Nasha'ih Diniyah ini menjadi panduan hidup kita yang memberi kita arahan terkait kepentingan kita membenahi urusan agama. Ya, insyaallah keberkahan Imamul Haddad menyertai kita semua. Ya, nah bil khusus menyertai pimpinan daripada Majlis Ta'lim Ar-Rabitah Al-Khairiyah, Umi Syarifah Ida Al-Hiyat beserta segenap jajaran tim panitianya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi kehidupannya. Insyaallah mudah-mudahan semua Allah Subhanahu wa taala ijabah daripada doa-doanya. Dan begitu juga untuk kita semua yang hadir. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Lama kita tidak kajian, maka mungkin tidak berpanjang lagi. Kita kembali akan membahas daripada untayan pesan Al-Imamul Haddad di dalam kitab An-Nasha'ih Diniyah. Pada kesempatan, mungkin kalau ibu-ibu masih ingat, kesempatan yang lalu kita menguraikan tentang pentingnya kita memilih dengan siapa kita menikah. Alhamdulillah diberi arahan bagi yang ingin memilih ataupun orang tua yang ingin memilih anak-anaknya. Insya Allah semua itu bisa jadi pegangan yang Nabi sudah ingatkan kepada kita. Fadhfar bidzatid dini taribat yadak. Ya, kalau kamu pilih orang dari sisi agama, kamu akan banyak untungnya ketimbang hanya memilih dari sisi personalnya, tentang dirinya, pribadinya. Tapi kalau tidak melihat dari sisi agamanya, cenderung kerugian akan lebih menyertai kita. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ibu-ibu yang sedang mencari, ibu nyari jodoh? Ibu-ibu yang sedang mencari mantu, nah itu ya. Ibu-ibu yang sedang mencari menantu, mudah-mudahan menemukan menantu-menantu yang berakhlakul karimah. Ya, menantu-menantu yang insyaallah mudah-mudahan baik dan unggul dari sisi agamanya, insyaallah yang bisa menjadi pasangan terbaik bagi anak keturunan kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Maka hari ini kita mau lanjut daripada untayan nasihat Imam Al-Haddad, nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum wa an sa'iril ummah ajma'in ila an qal fi wasiyatih. Nasihat beliau selanjutnya, wa ammal ihsanu ilal mamalik
wal ariga faqad warada al-amru bihi wal hathu alaih. Qala Allah Ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari wa dzil qurba wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lil muluki ta'amihi wa kiswatihi bil ma'ruf wa an la yukallif min al amal ma la yutiq. Wa qala alaihi salatu wassalam ittaqullaha fima malakat aymanukum at'imuhum mimma ta'kulun waksuhum mimma talbisun wa la tukallifuhum min al amal ma la yutiqun. Fama ahbabtum faamsiku wa ma karrahtum fabi'u wa la tu'adzibu khalqallah fa inna Allah ta'ala malakakum iyyahum walau sya'a la malakahum iyyakum. Masyaallah. Kita masuk ke pembahasan tentang apa berbuat baik. Kepada siapa ini kita berbuat baiknya? Diingatkan berbuat baik kepada hamba sahaya. Atau hari ini karena hamba sahaya tidak ada, kita punya siapa? Pembantu yang bekerja membantu kita. Ya. Hamba sahaya udah nggak ada. Tapi kita masih diperbantukan oleh tenaga orang. Jadi nasihat ini bisa kita gunakan sebagai nasihat kita berhadapan dengan orang yang membantu pekerjaan kita walau diupah oleh kita. Ibu ya, secara logika gini loh, hamba sahaya itu nggak dibayar. Tapi Islam punya aturan, apalagi sama orang yang kita bayar. Berarti orang yang kita bayar itu tidak bisa kita berlakukan semena-mena hanya karena kita gaji dia. Ingat baik-baik ya. Yang tidak digaji saja alias benda sahaya, Islam punya aturan. Lalu gimana gerangan dengan yang kita upah? Digaji sebulan sekali atau seminggu sekali atau mungkin setiap hari. Berarti nggak boleh kita memberlakukan sistem semena-mena kepada mereka yang bekerja. Jadi Islam di sini ngajarin sama kita, ada remnya, ada aturannya. Apa itu? Maka yang disebutkan di sini terkait aturan yang Allah perintahkan kita menyikapi pertama kepada hamba sahaya dan para tetangga, inilah yang sesuai dengan firman Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Ini kaitannya sama apa? Sama iman. Sebagaimana hukum patuh sama orang tua itu derajatnya tinggi, karena dikaitkan dengan keimanan, ternyata ayatnya tidak sampai di situ. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Berarti ada berapa kategori yang Allah kaitkan, sembahlah aku, dan diberitahukan kepada kita hak-haknya. Orang tua itu kedudukannya tinggi karena Allah gabung perintah menyembah dengan perintah bakti sama orang tua dalam satu ayat. Ternyata begitu kita panjangin lagi, bukan cuma orang tua yang masuk di sini. Ada kategori lain, diantaranya orang yatim, diantaranya kerabat, orang karib kita, dari sanak saudara kita. Iya, kemudian orang apa lagi? Disebut wal masakin, orang miskin di sekitar kita. Mereka termasuk, semua termasuk. Siapa lagi? Tetangga dekat maupun tetangga jauh. Subhanallah, tetangga sebelah rumah sampai tetangga yang jauh punya haknya. Yang tidak boleh kita cari masalah sama mereka. Ini kadang mungkin sama yang dekat-dekat cocok, jauhan dikit ada aja misalnya. Ternyata Allah tidak menyetop ayat itu sampai tetangga dekat aja.
Makanya dikasih tahu tetangga kita itu 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang. Berarti se-RT aja tuh. Lebih apa enggak? Kalau lebih berarti kita harus menjaga silaturahmi, menjaga antara satu sama lain, hubungan antara kita dengan sesama itu bahkan minimal se-RT. Kurang lebih begitu, minimal sekecamatan. Luas ya Ustazah, minimal. Karena perintahnya apa? Disuruh seluruh manusia. Kita jangan cari masalah. Sama seluruh manusia jangan cari masalah. Berarti kalau dari seluruh manusia dikerucutkan menjadi sekelurahan doang, lebih sedikit kan? Kalau dikerucutin lagi cuman RW doang, lebih sedikit lagi. Dikerucutin RT, lebih sedikit lagi. RT kebingungan ngerukunin warga. Kenapa? Karena ada warga yang saling tidak akuran. Ya Allah. Nah ini nih pasti nih nggak paham nih kalau ayat ini sama Allah dikaitkan. Bukti kita bisa berbuat baik sama tetangga itu bukti kalau kita betul menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita sama tetangga aja nggak benar, udah artinya kaitan antara iman kita menyembah Allah juga tidak baik-baik aja. Ini baru urusan tetangga. Disambut siapa lagi? Teman-teman sejawat kita, wassahibi, sepanitia, semajelis taklim, satu sekolahan, sekampus, misalnya dulu pernah sejawatan nih, sekantor umpamanya. Teman-teman disuruh jaga hubungan kita sama mereka. Jangan apa? Jangan cari masalah, jangan mutusin silaturahmi dan lain sebagainya. Artinya apa? Jaga sikap kita sama mereka semua. Wabni sabil. Ibnu Sabil tahu kan? Kemudian baru di akhir wama malakat. Nah, kalau udah nyebut wama malakat aimanukum di sini siapa? Hamba sahaya. Jadi masuklah kategori hamba sahaya ini menjadi orang yang juga perlu kita perhatikan. Apa yang diperhatiin? Ini muamalah kita. Di sana banyak teriakan para pekerja yang merasa bahwa mereka tidak dihargai, tidak dihormati, tidak apalagi mereka merasa tidak ditempatkan pada haknya. Banyak apa enggak? Merasa kerjanya tidak berwaktu. Kan kurang lebih gitu ya. Seolah ditempatin di tempat yang tidak layak. Nauzubillah. Contoh-contoh semacam ini tidak boleh tercermin dari sosok orang Islam. Tidak boleh. Islam ini ngatur sampai sejauh ini. Hamba sahaya perlu dihargai. Makanya kenapa dulu yang paling banyak ngikut Nabi untuk masuk ke agama Islam itu dari kalangan hamba sahaya. Karena hamba sahaya dari yang merasa sangat tidak berharga namun diberikan posisi untuk layak dihargai. Bilal bin Rabah asalnya dari hamba sahaya. Lalu kemudian dari hamba sahaya statusnya berubah menjadi siapa? Muadzin Rasulillah. Dia yang adzan untuk Rasulullah. Bukan sembarang status ini, maka tidak boleh meremehkan status orang lain. Status sosial itu nggak boleh menjadi apa? Menjadi hak orang untuk dilihat penilaiannya, enggak. Oh, itu sampai sekarang masih dijalankan sama orang-orang India. Orang India tuh kalau menghargai orang berdasarkan kasta. Itu kasta sampai sekarang masih dipakai sama mereka. Untungnya Indonesia nggak gitu ya. Indonesia nggak gitu. Tidak ada ceritanya ini anak ningrat. Kalau anak ningrat aja biasa aja. Karena kita tidak pakai label kasta. Oh ini keturunan siapa misalnya? Enggak.
Kita nggak ada. Semua dirangkul bersama. Alhamdulillah. Maka ini dipertahankan ini Bibi rahmati Allah. Apa yang Nabi pesan? Lil muluk, kata Nabi. Lil muluk ta'amuhu wa kiswatuhu. Seorang budak atau pekerja, kalau kita artikan sekarang dengan pekerja, berhak mendapatkan makanan dan juga pakaian yang dipakai majikannya. Mereka berhak diberi pakaian, diberi makan yang layak. Jadi bukan berarti, maaf ya, oh majikannya makannya nasi ayam, giliran mereka makannya nasi tempe. Nah ini nggak boleh. Ustazah gimana kalau hukumnya kita nggak menentukan makannya apa, karena kita ngasihnya upah uang. Dia dikasih upah uang, dia yang sengaja belinya nasi sama tempe, padahal bisa beli nasi ayam, itu urusan dia. Tapi kalau contoh misalnya ya, lagi pergi ke restoran bersama, biasanya kita pilih menu semeja, dia kita pilihin apa? Itu jadi pelajaran. Setidaknya kalau kita lagi pergi keluar bersama dan dia ikut serta dengan kita, beri daftar menunya, suruh dia pilih sendiri yang dia suka. Minimal Ibu ya. Iya. Karena kenapa? Biasanya mereka tuh nggak neko-neko, ujung-ujungnya nasi goreng aja. Mereka nggak tahu baca apa itu. Kata daripada nanti salah, udah nasi goreng aja. Karena ternyata nasi goreng mau gimana aja rasanya begitu-begitu juga gitu. Ya. Ujung-ujungnya nasi goreng sama teh manis. Enggak macam-macam. Tapi kebayang nggak seberapa dia merasa begitu diistimewakan saat majikannya itu memberikan daftar menu, kamu pilih yang kamu mau apa ya. Itu namanya bisa ngorangin orang. Atau arti istilah lain hari ini memanusiakan manusia. Jadi jangan kejem-kejem amat gitu. Kitanya makan semeja, menunya variatif. Pas giliran dia makan, udah dipatok sama kita. Udah beliin ini aja. Kasihlah ruang. Kamu mau apa? Itu nyenengin lu, hatinya senang. Hatinya senang. Karena Nabi bilang, mereka berhak dapat makanan layak, mereka berhak dapat pakaian yang layak, wa la yukallif minal amal ma la yuti. Dan kita selaku majikan tidak diperkenankan memaksa dia mengerjakan satu pekerjaan yang dia tidak mampu melakukannya. Itu diingetin. Tidak boleh memaksa satu pekerjaan yang dianya sudah tidak sanggup melakukannya. Waktu istirahat larut, mata sudah loyo, tenaga udah nggak ada, masih juga disuruh kerja. Pernah kita dengar suatu kisah di zaman Nabi yang datang apa? Keledai mengadu ya. Keledai atau onta saya lupa. Datang ke Nabi mengadu. Ya, apa yang dikeluhkan? Saya terlalu dipaksa oleh majikan mengangkat beratnya beban di luar kapasitas kemampuan. Lah kalau binatang aja ngadu sama Nabi, kita maaf nih sebagai majikan, tahu-tahu ada karyawan kita merasa dia tersusahkan oleh beratnya pekerjaan yang kita bebankan. Nanti kalau kamu diaduin sama Nabi gimana? Onta aja ngadu sama Nabi. Kalau kita yang diaduin sama Allah gimana? Kalau kita yang diaduin sama Nabi gimana? Jadi itulah kenapa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam untayan nasihatnya ngingetin sama kita ya. Untuk urusan pembantu di rumah. Itu tanggung jawab kamu juga, sholatnya. Kenapa tuh sampai dipikirin perkara sholat? Urusan agamanya aja dipikirin, apalagi urusan dunianya. Kenapa? Karena Allah bakal tanya urusan itu sama kamu sampai di akhirat.
Bu. Jadi besok kalau punya ini karyawannya sholat apa tidak, lihat. Kalau nggak sholat itu jadi tanggung jawab kamu. Dudukin, kasih tahu sholat wajib, suruh sholat. Kalau masih ditinggal juga, udah mending berhentiin aja. Maaf deh kalau nggak bisa sholat, makanya diingetin. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW, ittaqullah, dikaitinnya sama takwa. Fima malakat aimanukum. Kita suruh takwa sama Allah mengenai hamba sahaya atau pekerja-pekerja di sekitar kita. Ittaqullah. Apa yang dipesanin nama Nabi? At'imuhum mimma ta'kulun. Beri dia makan dari makanan apa yang kau makan. Artinya jangan dibeda-bedain ini. Jangan kasih dia merasa letih ngelihat enak bener ya jadi bos. Kalau bosnya pinter, nggak bakal bikin para pekerjanya iri sama dirinya. Kenapa? Karena bosnya membaur. Bos yang kayak gitu biasanya lebih dicintai, lebih disenangi. Kenapa? Karena bos-bosnya itu memperdulikan perasaan bawahannya. Perasaannya dipikirin. At'imuhum mimma ta'kulun. Kata Nabi, kasih makan dia apa yang kamu makan. Fama ahbabtum fa'amsiku. Nabi bilang, kalau kamu suka sama dia, pegang dia baik-baik, jaga dia baik-baik. Kasih dia makanan yang benar, kasih dia makanan yang benar, dan kasih dia baju yang benar, kamu senang, jaga. Wa makarihtum. Nabi bilang, kalau kamu gak suka, kamu ngelihat kerjaannya lelet, kamu lihat kerjaannya lalai, kamu lihat kerjaannya gak becus, daripada ngomel, ibaratnya gitu ya, daripada ngotorin mulut, daripada dosa, ngomong yang tidak-tidak, gergetan sampai nggak tahu di batas, apa yang dipesan? Udah, fabi'u, karena dia ini konteksnya hamba saya, ya dijual lagi aja. Lah kalau kita, ya udah berhentiin aja. Jadi kerjaannya sesimpel itu sebetulnya. Maaf ya, kamu kan saya lihat nih kerjaannya nggak cocok sama saya. Ngomong baik-baik bu, gak usah pakai emosi. Ini saking emosi pakai setrikaan. Bukan di sini, di mana-mana. Ya, emosi itu udah kecampur sama siapa? Sama syaitan ya. Sampai ada dari saudara-saudara kita nih yang harus kehilangan nyawa karena majikan yang tidak tahan menghadapi godaan karyawannya. Lah, pertanyaan saya, disinilah kita penting belajar. Padahal kalau nggak cocok, ngapain juga dipertahankan? Tinggal pulangin kok repot amat. Belum lama kan terjadi kasus ya. Saudara kita di negara lain pulang tak bernyawa. Alasannya apa? Alasannya karena kedua majikannya nggak tahan mungkin nyikapin dia. Banyak alasan dan lain sebagainya. Tapi kok bisa sampai ngehilangin nyawa? Itu besok ngadep Allah gimana? Ya Allah, kan itu bukan budakmu. Kalau budak aja ada hukumnya lah, apalagi yang diupah. Diupah itu ada perjanjian. Kalau nggak suka Nabi bilang, fabi'u atau pulangin sudah. Udah kamu istirahat aja di kampung. Ya, nanti kalau saya butuh kamu saya panggil lagi. Selesai. Enak hubungan. Kamu jadi nggak berdosa. Daripada tetap dipaksain tiap hari ngedumel. Ya Allah. Ya, ngedumel kan? Udah ngedumel. Kalau kitanya sampai sakit, siapa yang rugi? Ada majikan gulanya naik terus. Darahnya tinggi terus gitu ya. Ternyata begitu, kenapa? Pegel. Tapi pegelnya sama siapa? Sama karyawan. Pegelnya sama orang yang kerja di rumahnya dia. Lah ngapain pegel? Kata Nabi, kamu suka jagain, pegangin, bikin dia loyal sama kamu, tempatkan dia yang layak bagimu. Oke, kalau nggak suka,
pulangin. Jual kalau dia budak. Nah, kalau sekarang nggak ada budak, ya udah tinggal dipulangin, repot-repot amat. Jangan sampai setan di situ menjadi penengah. Buat bikin kita punya emosi tidak terkontrol. Makanya diingetin. Wala tu'adzibu khalqallah. Kata Nabi, jangan sekali-sekali kau menyiksa daripada makhluknya Allah. Nggak boleh. Ya. Menyiksa makhluknya Allah nggak boleh. Karena itu semua bakal dimintai pertanggungjawabannya sama Allah. Fa innallaha malakakum iyahum. Kenapa? Kita jangan paksa dia melakukan pekerjaan yang kita tahu dia nggak mampu, dia kewalahan, jangan dipaksa. Kata Nabi bilang apa? Jangan kau siksa hambanya Allah, jangan kau siksa makhluknya Allah, karena dengan kamu menyiksa, ya, dengan kamu menyiksa mereka, katanya Nabi ingatkan, mereka itu jadi pembantumu karena Allah yang sudah mentakdirkan mereka menjadi pembantumu. Kalau hari ini mereka bisa Allah jadikan jadi pembantumu, Allah juga bisa membalikkan keadaan itu sewaktu-waktu kamu yang jadi pembantunya mereka. Diingetin. Sewaktu-waktu, na'udzubillah, bisa berbalik. Berapa banyak kejadian itu? Sebelumnya karyawan. Tahu-tahu berbalik jadi bos. Yang dulu bosnya jadi itu banyak. Banyak. Saya nemu yang kayak gitu banyak. Jadi diingetin nama Nabi, waktu kamu ngejabat, jangan sombong. Waktu kamu jadi atasan, jangan sombong. Waktu kamu jadi majikan, jangan sombong. Karena posisinya saat kamu jadi majikan itu, ya, kamu sombong, ingat mereka Allah yang ciptakan dan Allah yang tetapkan menjadi pembantumu. Nah, kalau kamu nggak pinter-pinter jaga situasi, jaga hormat pada mereka, Allah bisa mengembalikan posisi kamu jadi pembantunya mereka. Ini haknya ya, haknya seorang manusia. Walaupun pekerja, Islam itu menjaganya sedemikian rupa. Jadi jangan pernah kita sepelein urusan-urusan semacam ini. Jangan kita gampangin. Jagain, rawatin. Ya. Hari ini mereka milik kita, bisa jadi besok kita menjadi milik. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salamu wal afiyah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kemudian ada seorang sahabat datang kepada Nabi lalu bertanya, "Ya Rasulullah, dalam sehari mata na'fu anil khadim, kita sehari maafin pembantu tuh berapa banyak?" Namanya manusia kan ada aja. Berarti kalau kita hari ini punya karyawan kita punya ceritanya masing-masing yang buat salah sama kita. Karyawan kita punya cerita masing-masing yang teledor sama tugas yang kita berikan sama mereka. Pembantu-pembantu kita bisa saja lalai. Kita suruh baju ini jam segini harus kering, ternyata basah juga. Kita udah pesen, nanti jendelanya tolong dielapin, mejanya tolong dibersihin, karpetnya tolong disapuin. Subhanallah. Ada aja tahu-tahu. Yang udah kita pesen 2 hari yang lalu, kaca dilapin, gak dilap juga. Kita pesen meja dielap, gak dilap juga. Kita pegang tuh meja, lengket betul. Sering gak kita ngadepin situasi begitu? Sering. Tiba-tiba kita nemu, ya Allah udah pesen nih karpet, tolong ya divakum, atau tolong disapuin, sapu lidiin. Begitu kita lewat, nasi pada lengket. Mungkin kita nemuin situasi itu, mungkin. Maka ada orang nanya, "Ya Rasulullah, kita nih gemes sama karyawan kita. Banyak salahnya, banyak teledornya. Kadang-kadang udah dipesenin, udah tahu tugasnya, tapi masih aja leletnya, masih aja ngelalaikannya." Maka Nabi bilang, "Mata nafanil khatim." Waktu ditanya sahabat,
Memang sehari ini kita mesti maafin pembantu berapa kali sih? Kita mesti maafin pekerja-pekerja kita ini berapa kali? Lihat jawaban Nabi. A'fu anhu fi kulli yaumi sab'ina marrah. Lihat Nabi bilang apa? Maafkanlah mereka itu setiap harinya sebanyak 70 kali. Ibu kalau mau naik darah hitung dulu, udah ngelakuin kesalahan 70 kali belum? Ya? Kalau belum kira-kira berarti kita nggak boleh naik emosi dulu. Dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib punya hamba sahaya. Itu sama Sayyidina Ali dipanggil-panggil. Fulan. Misalnya namanya Ridho. Ridho dipanggil. Agak nyaut. Dipanggil lagi Ridho. Nggak nyaut. Nggak banyak ribut. Nah, kalau kita kan udah gemes aja tuh. Mana sih nih orang panggil-panggil nggak nyaut, padahal kamarnya depan muka itu juga. Bisa-bisanya kagak nyaut, kayak gitu ya. Apa yang dilakukan Sayyidina Ali? Bangun, nyamper ke kamar. Begitu nyamper ke kamar, ini kan namanya majikan nyamper pembantu. Nyamper ke kamar, lah tahu-tahu ditemukan majikan nemuin pembantunya lagi tiduran, rebahan. Bukan tidur, rebahan. Lagi leha-lehe dia. Lah ibu kalau kira-kira manggil-manggilin dia tuh yang bantuin kita. Udah 2 kali kita panggil namanya. Jelas-jelas kedengeran. Udah pasti, tapi nggak ada sautan. Begitu disamper dia lagi rebahan sama HP-nya. Kira-kira reaksi ibu apa? Hah? Gimana tuh? Naik darah. Darahnya udah naik aja bawaan, udah mau marah ya. Sayyidina Ali pernah begitu juga. Begitu nyamper ditemukan budaknya lagi rebahan. Rebahan, kata Sayyidina Ali. Ama Sami, kamu nggak dengar saya panggil? Oh nadanya nggak tinggi. Nadanya santai aja. Kamu nggak dengar saya panggil? Dijawab dengan santainya. Dengar. Yo. Kita udah coba nih nahan emosi. Mbak, kamu nggak dengar saya panggil? Dengar, Bu? Kira-kira nada kita masih sama nggak? Nah, kalau Sayyidina Ali udah beda. Enggak, masih sama. Lalu kenapa kamu nggak bangun? Ditanya. Udah saya panggil, kamu dengar. Kenapa nggak bangun? Ya, pertanyaannya gitu. Kenapa nggak bangun? Jawabannya apa? Karena saya tahu kamu nggak bakal marah. Ya. Bayangin, Bu. Jadi ternyata kadang-kadang kalau saya pikir-pikir, emang pembantu tuh suka menguji emosi, ya. Suka menguji emosi. Lah sekarang PR ujian itu ada di kita. Bisa nggak kita lewatin ujian itu? Bahkan sekelas Sayyidina Ali aja ngadepin hamba sahaya yang nguji hatinya. Tapi lihat apa jawaban budaknya? Saya tahu kamu nggak bakal marah. Makanya saya santai-santai aja. Coba kalau kita, saya tahu ibu manggil saya, tapi saya sengaja diem aja. Kenapa kamu diem? Ibu kan cantik. Ibu kan baik. Kira-kira gimana kalau punya? Wah, jadi marah nggak? Nah, ini kalau jadi saya kasih PR ya, PR buat yang kerja sama siapa aja gitu. Kalau pas atasannya kelihatannya lagi marah nih. Kamu dari mana aja? Ada, Bu. Kenapa kerjaan belum dikelarin? Maaf, Bu. Ngomong, maaf terus. Kenapa? Nggak dikerjain? Jawab aja. Ya karena saya tahu ibu kan wanita paling sabar, baik gitu ya, lembut, pengertian. Itu nggak jadi marah tuh. Mau marah udah bingung. Itu yang dilakuin dulu. Sayyidina Ali senyum. Begitu ngelihat respon budaknya ngomong,
Karena saya tahu kamu tidak akan marah, makanya aku di sini santai-santai aja. Apa kemudian Sayyidina Ali dengan senyum berkata, aku merdekakan kamu karena Allah. Dah. Merdeka kamu. Udah kamu merdeka loh. Merdeka itu kan hak status yang paling ditunggu-tunggu oleh hamba saya ya. Iya, orang mau merdekain itu mikir. Karena dulu itu tenaga manusia itu memang masih diperjualbelikan dengan cara seperti itu. Tapi apa yang dilakukan oleh Sinali, saya merdekakan kamu kan Allah. Udah kamu merdeka. Kamu bukan budak saya lagi. Kamu manusia biasa. Benar, antum benar. Tahurrun li wajhillah. Kamu merdeka. Girangnya. Padahal habis megelin. Coba kita. Karyawan ya. Ngulek hati kita. Ngeselin hati kita. Benar-benar panggil dia. Bukan ingin dipecat. Tapi mau dinaikin gaji. Nah, bisa gak kita begitu? Karena Allah tidak menguji kita pada situasi itu. Kecuali Allah mau lihat sikapmu apa terhadap keadaan itu. Dan Sayyidina Ali lulus ujiannya. Dia diuji langsung oleh hamba sahayanya. Hamba sahayanya dimerdekakan oleh dia. Nah, ini kayaknya budak saya udah nggak kuat kerja nih. Daripada ini itu udah mending saya cari pahala. Kan gitu Bu. Berapa banyak mungkin kita menemukan ada kelalaian dan keteledoran karyawan ataupun pembantu di rumah kita. Tapi seberapa sih ihsannya kita sama mereka? Jadi kadang-kadang saya suka mikir gini loh Bu. Ada pembantu yang susah diatur, ada pembantu yang petantang-petenteng, ada, bukan tidak ada. Ya, tapi Bu jamin kalau majikannya model kayak orang-orang soleh, model kayak orang-orang baik, maka dapat dipastikan pembantu yang kerja di situ akan juga ikut jadi orang baik. Ya Bu ya. Wah gitu juga Sayyidina Ali Zainal Abidin, bukan cucu, cicit Rasulullah. Ya, Rasulullah punya cicit dulu. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu punya anak. Khila namanya Syahrbanu. Ya, anaknya Ali Zainal Abidin. Anaknya masih kecil, kesiram air panas. Lalu meninggal. Masih kecil. Kelalaiannya siapa? Pembantunya. Budaknya yang lalai. Jadi ala kulli hal entah bagaimana sedang diurus kesiram air panas, enggak ketolong. Meninggal dunia. Ya, berdasarkan beberapa cerita yang saya terima. Meninggal dunia sebab pembantunya. Sebab hamba sahayanya. Apa yang terjadi? Wah, mungkin kalau zaman sekarang sudah apa ya? Bawa polisi, apa segala. Ini kan bentuk ketidaksengajaan. Kasusnya beda sama penganiayaan pembantu kepada anak asuhnya yang diasuh. Beda cerita lagi. Berapa banyak yang dipolisikan kan karena pengasuh yang gak sabar. Anak majikan ditamparin. Anak majikan dipukulin. Itu kan mestinya juga pikir ya. Kalau gak kuat keluar. Ngapain namparin anak orang? Gitu loh. Kalau gak betah, gak sanggup ngurusin suaranya pusing. Keluar, berarti kamu nggak cocok di posisi itu, malah namparin anak orang, gitu. Ini salah kan jelas. Tapi kejadian yang terjadi pada Sayyidina Ali Zainal Abidin itu pembantunya nggak sengaja, bukan sengaja nyiram, kesiram. Ini kan dua konteks yang berbeda. Kesiram, maka kalau kesiram, orang-orang soleh itu tahu ini jalannya yang buat Allah. Dia mau marah bisa kok. Budak lagi. Bisa dilakuin apa aja bahasanya yang dia mau. Orang budak kok. Tapi apa yang dilakukan? Begitu peristiwa itu terjadi. Sedih hatinya. Istrinya sedih. Apa yang dilakukan? Hamba sahayanya dimerdekakan. Tahurrun li wajhillah. Ini ujian katanya dari Allah. Allah mau lihat kita nih. Kalau diuji kayak gini sikapnya gimana sama situasi itu. Jadi kita Bu kalau ketemu karyawan modelnya aneh-aneh, sebelum kita bereaksi merenung terlebih dahulu. Jangan-jangan ini ujian dari Allah buat saya.
Allah mau ngetes kesabaran kita. Allah mau tahu seberapa kita bisa tetap menjadi manusia di tengah manusia lainnya, menguji iman kita. Subhanallah, mau dijaga. Maka Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannah sayyi'il malkah. Kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang berbuat jahat terhadap pembantunya. Gak bakal. La yadkhulul jannah. Kalau udah hadisnya la yadkhulul jannah, berarti udah ultimatum tuh. Sama pembantunya tidak tahu menempatkan, tidak tahu menjaga perasaan, la yadkhulul jannah. Berarti nggak tahu perasaan manusia ya. Berarti manusia itu tidak punya perasaan. Ini kata Nabi, wa walladhi yusi ila ma malakat yaminu wa minal isa'ah ila al-mamluk an la yagumu lahu bima yakfihi min at-ta'am wal libas. Ini adalah kelakuan jahatnya seorang majikan kepada pembantu atau hamba sahayanya. Di antaranya itu terlihat dari apa? Dari mana kita ngelihat majikan tidak memperlakukan pembantunya dengan baik? Lihat cara dia memberi makan dan cara dia memberi pakaian. Lihat ya Bu, cara dia memberi makan, cara dia memberi pakaian, itu sudah bisa menjadi penilaian kalau kita itu, subhanallah ya, majikan yang baik atau tidak. Saya selalu ngingetin ya, kita tuh punya pembantu, kadang umurnya gak jauh dari anak kita. Pulang kadang-kadang suka bawa hadiah buat anak, tapi lupa ngasih hadiah buat. Padahal pembantu tuh yang kerja di rumah kita jauh dari keluarganya. Jauh dari, mungkin dari anaknya Bu. Iya, kalau kita gak pinter-pinter ngehibur hati dia, pantas aja kerjaannya mogok terus sama kita. Orang yang kerjanya loyal biasanya itu karena majikannya juga pandai menempatkan dia. Makanya biar kata pulang kampung setahun 2 kali, balik lagi. Gitu kan? Balik lagi. Kalau yang terjadi kebanyakan kan udah yang mau kerja kagak niat, baru kerja sebulan minta pulang gitu ya. Subhanallah. Dah. Dari sini kita belajar apa yang Nabi pesan. Jangan sampai saat ada orang yang mau kerja sama kita, kita lalai dalam memberi pakaian dan memberi makannya. Makan, minumnya, perhatikan, cukupkan. Kemudian dari mana lagi terlihat? Seorang majikan itu berarti tidak majikan yang baik untuk pembantunya. Dilihat dari cara dia mempekerjakan. Apakah dia mempekerjakan di luar batas kemampuan atau tidak? Kalau dia memberikan kapasitas tugas di luar batas kemampuan, artinya sama dengan dia majikan yang tidak baik. Jangan maksa. Apalagi mencela. Dasar bodoh kamu. Kan suka enak banget tuh. Emang ada orang dibayar mau dikatain? Dan sejak kapan setelah kita menggaji orang kita berhak memaki dia? Sejak kapan itu aturannya? Sejak kapan orang yang bekerja di bawah-bawahan kita berarti kita berhak untuk mencela-cela dia? Itu sejak kapan aturannya? Kamu tuh ya sudah diajarin, sudah diiniin, otaknya di mana? Kok kerja bodoh betul? Oh, kalau udah ngomong enak banget. Membodoh-bodohkan orang, emang kita bayar dia buat dibodoh-bodohin? Kalau saya selalu bilang, kalau udah dapat orang bodoh, berarti tinggal dikeluarin. Ngapain dimaki-maki? Maki orang bodoh gak bikin dia pinter. Sejak kapan ngatain orang bodoh jadi pinter? Tuh sejak kapan? Yang benar itu, kalau mau cari yang pinter tinggal ganti. Masalahnya Ustazah susah nyari orang. Kalau tahu susah jaga mulut. Ini udah tahu susah mencela sesuka hati. Itu minimal bodoh. Naudzubillah min dzalik. Bodoh aja tidak dibenarkan, apalagi menghina dengan kata-kata cacian makian yang lebih tidak memanusiakan manusia.
A'udzubillah min dzalik, sampai kadang-kadang mencela, mencaci, memaki, kadang-kadang membawa status sosial dan lain sebagainya. Ya Allah. Ya, sampai kalau ngomong, kamu tuh biar ingat statusmu itu cuma pembantu. Wah. Ya, sombong betul. Ya, kayak gitu udah diingetin tuh hadisnya. Hati-hati. Sekarang dia bisa jadi bawahanmu. Kalau Allah mau seketika kamu bisa berbalik menjadi bawahan dia. Naudzubillah min dzalik. Jadi jangan suka ngomong begitu. Maka orang akan terlihat dari cara dia mencela. Berarti dia nggak tahu cara memuliakan pembantunya. Dia nggak tahu cara memanusiakan pembantunya. Setelah mencela apa? Memukulnya. Berarti kalau udah sampai darab, naudzubillah min dzalik. Itu kan keadaan orang jahiliyah dulu. Kalau kita lihat dulu Bilal bin Rabah itu disiksa gara-gara keluar dari agama Islam, ya. Disiksa sama majikannya tuh dengan siksaan yang begitu menderita. Habib bin Al-Arad, ya. Disiksa sama majikannya sampai pakai apa? Besi panas ditaruh di kepalanya, di punggungnya sampai ngelotok dagingnya. Jadi penganiayaan memukul ini dari zaman Nabi udah ada. Jadi nggak heran, Bu. Banyak manusia itu kadang-kadang sifatnya binatang. Karena kalau manusia lain mana sanggup nyakitin manusia lainnya. Cuman binatang yang menerkam manusia, kan gitu biasanya. Karena nggak ada otaknya. Mukul nggak pernah dibenarkan. Siapa yang boleh kita? Udah diupah, hamba sahaya nggak boleh dipukul, apalagi orang yang kita gaji dan kita upah. Ada haknya. Mereka bukan semena-mena bisa kita maki, caci, ya, hina, rendahkan, apalagi sampai dianiaya, sampai dipukul. Naudzubillah min dzalik. Apabila dia sampai melakukan perbuatan tersebut, maka diingetin di akhirat dia pasti dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan hukumannya yang bakal nuntut dia siapa? Hamba sahayanya atau pembantunya. Ini hati-hati. Kalau kita kerjain orang terus kita bodoh kamu, emang otaknya nggak ada, dan pokoknya ngomong pakai ngomongan yang kasar. Ya udah. Ya. Besok tuh hamba sahaya sama Allah dipanggil. Ambil hakmu. Kamu dulu diapain? Ambil. Pembantu-pembantu kita dulu datang ke akhirat bakal datang ke kita nagih haknya sama kita. Ya Allah, dia dulu. Ya Allah, hati-hati. Jadi jangan gampang. Nah ini lucu kan ya. Kalau sama pekerja, hamba sahaya yang kita jelas ada hukumnya, kita nggak perlu mengupah dia. Kita diminta untuk menjaga etika, lalu gimana orang sama orang lain yang nggak ada urusan pekerjaan. Nggak ada urusan sangkut paut pekerjaan, tapi kalau ngomong suka seenaknya. Kalau nyalah-nyalahin orang suka seenaknya, kalau ngata-ngatain orang suka seenaknya, itu udah siap belum ngadepin apa yang bakal dia terima di akhirat kelak? Bodoh-bodohin orang, salah-salahin orang, celak orang, nauzubillah min dzalik, itu di akhirat bakal dibawa dan Allah bakal minta pertanggungjawabannya. Jadi kalau memang perlu menegur, ya, atau perlu memberi hukuman, berilah dia hukuman yang memang pantas untuk dia dapat tanpa melampaui batas. Asih. Nah ini contoh-contoh. Karyawan itu kan sering bolos. Kalau karyawan suka seenaknya kan, gak bolos. Oh ya. Apalagi kalau hari Senin habis libur. Ini pengalaman pribadi. Karyawan suka bolos. Apa yang saya berlakukan? Saya mah dia mau bolos nggak apa-apa. Pokoknya kerja sampai nggak masuk tanpa izin, bahasanya gitu kan? Nggak pakai izin, tiba-tiba bolos sesuka hati, ada gajinya yang dipotong per hari sekian. Nah itu kita pulangin ke dia, udah tahu kan? Syarat ketentuan kerja di kita begini, iya. Jadi kalau kamu sampai ngebolosin diri nggak izin, sehari uangmu dipotong segini. Iya, nggak ada Bu. Karena orang takut duitnya dipotong. Nggak ada yang berani. Jadi kalau dia nggak bisa, dia pasti udah izin dari jauh-jauh hari. Bu,
saya tanggal ini maaf ada urusan mendesak, gak bisa ke toko. Nggak ada. Bu, maaf saya izin dia, gak berani semena-mena. Dan saya berlakukan juga sistem, izinnya saya lihat dulu, kamu izin untuk apa? Kalau izinnya tanpa alasan yang benar, ya saya juga bisa bermain di situ. Tanpa izin dipotong 100.000, dengan izin tetap dipotong juga 50.000. Adil kan? Deal, sepakat. Jadi sama. Saya nggak merasa dizolimi sama mereka. Oh, karyawan saya on off makan gaji buta. Saya nggak mau begitu. Kalau kamu nggak masuk, ya saya harus potong uang kamu nggak masuk. Kecuali kamu tinggal sama saya. Tinggal sama saya depan mata saya. Kamu sakit terkapar nggak bisa bangun. Kamu tidak saya kenakan sanksi apa-apa. Tapi kamunya nggak ada, ya saya nggak bisa hukumin kamu apa-apa. Oh, pernah tuh kejadian. Karyawan jatuh dari motor, beset semuanya. Beset, badannya beset. Itu peraturan potong-memotong baru diberlakukan. Dari kampung besot-besot datang. Saking takut saya potong duitnya. Datang tuh besot badannya. Saya sakit di sini aja. Ustazah, saya sakit di sini aja. Saking kamu dipotong duitnya. Kalau di kampungnya saya bilang, mana saya tahu ente sakit. Saya bilang, ente sakit tinggal kirim video yang sama berapa hari saya nggak tahu. Saya bilang, ya nggak bisa. Itu komitmen. Saya tidak mau mendolimi dia dan dia tidak boleh mendolimi saya. Itu adalah kontrak kerja. Jadi deal, sepakat. Saya tidak perlu merasa dikecewakan oleh karyawan. Karyawan juga tidak perlu merasa saya mengecewakan dia atas sikap dan kebijakan yang saya tetapkan. Gitu aja, sesederhana itu. Jadi nggak ada keributan, nggak ada. Jadi bahasanya, gaji tanggal 1. Biasanya kan dia tanggal 1 minta nggak pernah telat kan? Iya kan? Wan, gajian. Oke, toto saya ngajar, lupa. Tanggal 2. Wan, gajian. Oke, lupa. Benar, saya manusia juga. Wan, gajian tanggal 3. Wah, intens dah tuh ngechat dari pagi. Wan, jangan lupa hari ini. Wan, jangan lupa hari ini. Ya. Tahu-tahu saya di luar kota. Saya di luar kota. Ada waktunya kita salah. Dan kita nggak bisa nafiin itu. Jadi bukan berarti majikan benar terus. Enggak. Ada waktunya saya teledor. Ya Allah, maafin ana lupa. Ya Allah, Wan, saya lagi butuh banget. Gitu. Ya. Paling saya nyaut dengan bercanda aja. Ente kasbon aja nggak ribet, segala minta gaji aja ribet. Kasbon aja dulu sana, repot banget gaji aja. Oh ya Dewan, kasbon. Kadang-kadang otaknya memang kurang jalan. Mereka kasbon gampang, nggak perlu ngadepin saya. Nah, kalau mereka bertindak, saya balikinnya gampang. Kamu itu keteledoran majikan lebih minim biasanya dari bawahan. Iya kan? Kalau mau main hitung-hitungan kamu salah besar. Karena kamu lebih sering minta gaji di depan. Kerja aja belum. Udah saya bayar. Jadi kerja yang benar. Ya, oh nggak enak. Asal ngomongnya benar. Bukan menjatuhkan dari status sosial. Itu nggak boleh. Jangan pernah. Hak kayak begitu perlu kita pertahankan. Sudah ada yang aneh-aneh, macam-macam yang aneh-aneh. Macam-macam. Saya katakan macam-macam. Tapi itu semua bentuk memang ujian yang Allah berikan sama kita. Kita diuji di mana kita di sini ikhlas menyikapi keadaan mereka. Jangan sampai kita justru yang terjerumus dalam ruang yang tadinya menciptakan lapangan kerja itu mulia. Tapi kalau dengan menciptakan lapangan kerja membuat kita tidak jadi manusia, maka apa artinya lapangan kerja? Gitu.
Apa artinya lapangan kerja? Nggak ada artinya. Kalau kita menciptakan lapangan kerja, tapi dia tidak jadi manusia di mata kita. Auzubillah min dzalik. Tapi kita mau jaga, ya, memberi lapangan kerja, bukan berarti kita hebat. Allah beri kita amanah, di sana ada rezeki mereka. Amanahnya ada sama kita, bukan berarti kita bisa semena-mena sama mereka. Auzubillah min dzalik. Justru kalau kita lagi diuji seperti itu, mereka melampaui batas dan kita justru sering memberi maaf. Ya. Yang Nabi bilang apa? 70 kah? Bikin salah, maafin. Salah, maafin. Salah, maafin. Kan begitu berulang tuh. Salah, maafin. Ternyata setelah diakumulasi 5 tahun kerja sama kita, salahnya belum nyampe 70. Padahal jatah dia sehari melakukan kesalahan 70. Nabi bilang ya, maafinnya berapa? 70 kali. Lah berarti kan 70 kali memberi maaf itu sama dengan dia bisa melakukan sehari 70 kali kesalahan sama kita. Tapi itu stok maaf kita belum habis, dia udah gak buat salah. Besok ketemu lagi, bukan 70 dipotong. 70 lagi nambah. Per hari 70 dapat jatah. Ini kalau ada karyawan di sini jangan semena-mena, wasnya. Itu. Ya, kerja jangan semena-mena, hati-hati. Ini semua menjadi tanggung jawab kita semua. Maka saat kita bekerja, perhatikan betul bagaimana pekerjaan kita, bagaimana cara kita bersikap dengan mereka. Yang insya Allah sikap ini semua membuat kita bisa betul-betul menjaga. Begitu juga dengan binatang. Piara binatang, perhatikan makannya, perhatikan minumnya, perhatikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Jangan sampai seperti perempuan di zaman Rasul yang dikatakan pagi atau siangnya puasa, malamnya tahajud nggak mutus. Tapi ternyata apa? Mereka menjahati kucing. Ada kan perempuan di zaman Rasul kayak gitu? Sama kucing jahat. Nabi jawab apa? Innaha finnar. Mereka di neraka. Binatang piaraan, mau itu binatang piaraan rumah atau binatang ternak. Suka nggak ibu ngelihat ternak sapi misalnya? Kalau mau kurban dicekokin air, biar gendut. Mana? Zalim itu. Itu zalim. Gak boleh. Haknya ada. Dan gak boleh sama binatang itu semena-mena begitu, gak boleh. Harus sama binatang aja harus. Bahasanya apa? Menjaga haknya, jaga dengan baik, urus kebutuhannya, lakukan sendiri kalau bisa. Hal ini karena kalau kita abaikan kita bisa kena dosa. Ya. Ini hadisnya, innam ra'atan dakhalatin nar fi hirratin rabatatha lahiya at'amatha wa lahiya taraktaha ta'kul min khasyashil ardi. Ada seorang wanita masuk neraka kata Nabi karena seekor kucing yang dia ikat. Tidak diberi makan ataupun dibiarkan makan, cari makan sendiri di bumi, enggak. Diikat aja dikurung. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara diikat dikurung, ini menjadi sebab wanita tersebut terkelompok menjadi kelompok ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau tadi jaga tetangga ya, ada hukumnya sendiri nanti. Insyaallah bulan depan. Pada saat kita lihat ada haknya. Haknya siapa tadi? Pembantu atau hamba sahaya yang kita minta jaga, maka jaga ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ya, baik kalau kita bekerja pada orang, jaga haknya majikan. Yang tentunya itulah yang Nabi SAW inginkan. Dan bila kita mempekerjakan orang, maka juga beri haknya, jangan sampai kita abaikan. Semoga Allah pelihara dan Allah jaga kita semua. InsyaAllah amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan binatang-binatang piaraan kita. Mudah-mudahan selalu kita jaga, selalu kita benarkan untuk kita rawat dengan sebaik-baiknya. Beri dia makan, beri dia tempat. Jika tidak mampu memberi makan, jangan pernah kau ikat dia. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan Allah jaga, Allah sehatkan kita semua. Atas apa yang kita pelajari, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wa dunia wal akhirah. Insya Allah amin, amin ya rabbal alamin.